Bentar. Soal bab 1 ini. Loading dulu. Ntar loading soalnya dari hard disk ini. Yang mau Ibu sampaikan hari ini contoh soal nomor 3 ya. Nah, nomor 3. Nah, di nomor 3 kemarin itu kan contoh contoh soalnya kan diketahui tegangan sekian persamaannya ya. Kemudian arus yang mengalir sekian. V sama dengan 220 cos 400 T volt. Kemudian I sama dengan 5 cos 400 T ampere. Nah, di sini kan disuruh menentukan tentukan persamaan daya. Kemudian, apakah menyerap atau memberikan daya? Nah, kemudian berapa nilai maksimum dan minimum dayanya? Gitu kan? Oke. Jadi, sekarang yang pertama kita tulis dulu yang diketahui ya. Diketahui V-nya persamaannya sekian, tulis dulu, kemudian arus persamaannya sekian. Nah, yang diminta penyelesaian untuk persamaan daya ya. Persamaan daya kan rumusnya kan P sama dengan V dikali I ya. Variabel daya kan P. Nah, sehingga kita tinggal mengalihkan kiri dan kanan ya. V dengan I persamaan tegangan dengan persamaan arus dikalikan. Hasilnya adalah 1100 cos kuadrat 400 T. Karena cos dikali cos kan cos kuadrat ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini. Nah, kemudian selanjutnya diminta menentukan maksimum dan minimumnya ya. Nah, jadi di sini kalian ingat tabel fungsi kosinus. Nah, ini sebenarnya pelajaran matematika, tapi tidak apa-apa. Kalau di sini Ibu sampaikan terkait dengan materi penyelesaian soal ya. Di tabel fungsi kosinus kan untuk sudut 0 derajat itu cosnya kan 1 ya. Nah, cos kuadratnya 1 juga. Kemudian kalau misalkan 45 derajat, cosnya kan setengah akar 2 ya. Berarti cos kuadratnya setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Hasilnya adalah setengah ya. Nah, ini bagaimana Bu mengalinya? Ini utak-atik lagi ya. Setengah kali setengah kan seperempat ya. Akar 2 kali akar 2 kan 2. 2/4 itu kan setengah. Nah, baik, kemudian cosnya 90 derajat itu 0. Nah, ini seterusnya ya. Ini kan tabel fungsi kosinus. Nah, ini kalau hafal syukur, tidak hafal di internet banyak tabelnya ya. Baik, kemudian nah, cos kuadratnya maksimum di mana? Di 1 kan ya. Jadi nilai sinus dan kosinus itu maksimum 1 ya. Di titik mana? Di titik T sama dengan 0 derajat ya kan? Nah, maksimumnya 1 ya di titik 0 derajat. Nah, kemudian kita masukkan persamaan cos kuadrat 400T sama dengan 1. Ya kan maksimumnya 1 ya. Berarti kita harus mencari nilai T-nya. Nah, cos 400T sama dengan 1 juga. Berarti kan akar 1 kan 1 ya. Nah, ini A kuadrat sama dengan 2, berarti A-nya kan akar 2. Kalau B kuadrat sama dengan 6, berarti B-nya adalah akar 6. Nah, berarti ini cos-nya yang tanpa kuadrat berarti kan akar 1 atau 1 juga ya. Nah, berarti kalau kita ingin mencari nilai T di sini, berarti cos 400T-nya adalah cos 0 derajat ya. Berarti 400T-nya persamaannya adalah 400T-nya harus sama dengan 0, ya kan? Karena maksimumnya di 0 derajat. Nah, berarti T-nya adalah 0. 400T sama dengan 0, berarti T-nya ya 0, ya.
Nah, berarti V maksimum di titik T sama dengan 0 detik. Ya, jadi ini daya maksimum pada saat T sama dengan 0 detik. Ya. Nah, kemudian minimum. Di minimumnya di mana? Lihat di sini. Minimumnya kan di titik T sama dengan 90, di sudut 90 derajat. Ya. Kenapa kan di sini minimumnya kan 0. Ya kan? Oke, nah berarti kita balik lagi ke sini. Kita cari lagi sudutnya. Apa yang membuat 400T sama dengan 90 derajat, ya kan? Nah, sehingga ini sama saat caranya seperti tadi. Nah, ini 90 derajat ini dalam matematika radian itu adalah setengah pi, ya. Jadi ada istilahnya radian, ada non-radian. Kalau satuan radian, radian itu biasa umumnya digunakan untuk sudut-sudut pada pemrograman. Semua pemrograman kan umumnya aplikasi pemrograman itu kan bahasa C, ya. Nah, biasanya dia baca pi ini. Kalau dalam matematika oke 90 derajat, ya. Cuman biasanya dalam pemrograman itu dia bacanya sebagai pi. Jadi kalau 90 derajat itu setengah pi. Kalau pi saja berarti 180 derajat. Nah, ini nanti memang sudah standar, ya, standar bahasa ASCII, ya, atau bahasa pemrograman komputer. Dia kalau cos 90 kok kalau kita masukkan variabel 90, cos 90 pasti tidak sama dengan 0, ya. Nanti dia bacanya 90 radian ini. Nah, ini nanti ada penjelasan khusus untuk ini, ya. Jadi pi radian itu 180 derajat, berarti setengah pi itu 90 derajat. Nah, ini. Berarti 400T sama dengan setengah pi, ya. Atau T sama dengan, nah ini matematika, ya. T-nya sama dengan berarti pi per 2 dikali 400. Nah, pindah ruas ke kanan untuk kali silang, ya. Untuk persamaan matematika, linear dan non-linear. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang bingung, kok bisa Bu T-nya pi per 2 kali 400. Nah, ini kan kalau A kali B sama dengan C kan, berarti mencari A adalah C dibagi B gitu aja, ya. Nah, okay. Kemudian hasilnya itu adalah 0, nih kalau pi itu dalam matematika atau kalkulator itu adalah berapa? 22 per 7 atau 33,14, ya. Nah, 3,14. Jadi kalau kita masukkan dalam ini, dalam kalkulator, nah ini pi radian. Pi ini nilainya 22 per 7 atau 3,414. Itu memang sudah rumus matematika, ya. Oke, nah hasilnya adalah 0,003925 detik. Ini detik, ya. Nah, sekarang kalau kita buat dalam milisecond berarti 3,925 milisecond. Nah, ini adalah nilai waktu untuk daya minimum. Nah, berarti tinggal kita masukkan. Tadi pertanyaannya kan berapa daya maksimum, berapa daya minimum, ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan tadi maksimum di T sama dengan 0, ya kan? Hitungannya. Minimum di T sama dengan 3,92 milisecond. Tinggal kita masukkan. Tinggal kita masukkan nilai T-nya, ya. Maka akan kita dapatkan persamaan Vmax 1100 cos kuadrat 400T sama dengan 1100 dikali cos kuadrat dikali 0. Hasilnya 1100 watt, ya. Karena maksimumnya kan di 0, ya, di titik T sama dengan 0. Nah, berarti masukkan 400T, T-nya 0. Berarti cos 0 itu kan 1, ya. 1 kuadrat dikali 1100, hasilnya 1100 juga. Kemudian minimumnya di titik 3,925 milisecond tadi. Nah, tapi karena dalam sudut, bacanya sudut, berarti kita masukkan di sini, ya, dalam pi, ya. Berarti pi per 2 dikali 400. Kalau misalkan 3,925 masukkan sini, karena satuan untuk sudut itu kan derajat,
ya, derajat atau radian. Kita masukkan berarti yang dinilai pi per 2 kali 400 ini. Maka hasilnya adalah 1100 cos kuadrat, sudutnya pi per 2. Cos pi per 2 tadi 0, ya. Berarti apapun dikali 0 hasilnya adalah 1100. Nah, berarti ini nilai maksimum dan minimum untuk daya yang dimaksud, ya. Jadi kan persamaannya ini ya. Nah, 220 dikali 5 dan seterusnya. Oke ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ya. Di sini, nah ini ada sudah Ibu jelaskan ya, kenapa menggunakan radian, kenapa menggunakan sudut. Ini sebenarnya sama saja penjelasannya dengan yang ini ya. Cuman ini kan menggunakan sudut fungsi untuk radian. Sama saja nih tadi P-nya 3,14, 20 atau 22/7 ya. Oke, ini sama ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, sebentar. Nah, apakah piranti ini menyerap atau memberikan daya? Nah, kembali lagi ke teori di bab 1 ya. Menyerap kalau positif ya, memberi kalau negatif. Nah, kalau kita lihat dayanya kan selalu positif. Ya, kenapa? Karena melibatkan fungsi kuadrat, sehingga jawabannya itu adalah dia selalu positif, berarti dia selalu menyerap daya. Untuk ini ya, untuk persoalan ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk latihan soal bab 2 ya, di bab 2 di sini akan Ibu jelaskan contoh untuk nomor 1 ya. Jadi Ibu share dulu bab 2-nya sebentar. Soal-soal bab 2. Nah, ini filenya. Nah, ini. Kita loading dulu. Oh ya, sebelumnya Ibu lupa menyampaikan gosipnya Google Meet ini katanya sekarang berbayar juga. Nah, Ibu nggak tahu ini berlangsung sampai berapa menit nih. Siapa tahu tiba-tiba putus ya, kalian login lagi. Nanti Ibu share lagi linknya. Gosipnya sih Google Meet berbayar juga, tapi Ibu nggak tahu juga ya. Berbayarnya untuk berapa lama durasinya. Kalau Zoom kan 40 menit ya untuk akun yang gratis. Itu saja, nanti kalau siapa tahu nih tiba-tiba linknya tutup sendiri ya, nanti kalian login lagi sesuai dengan link yang Ibu share. Oke, untuk latihan soal bab 2. Nah, ini kan di sini contoh ya. Ini soalnya kapasitansi sebesar 100 mikrofarad, menyimpan tenaga 60 Joule. Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk mengisi tenaga sebesar itu ke dalam kapasitor tersebut dengan arus sebesar 2 mA. Nah, langkah-langkahnya kan apa dulu yang diketahui ya? Dan sebutkan variabelnya. Di sini kapasitansi 100 mikro, tenaga 60 Joule, arus 2 mA. Kalian sebutkan dulu yang diketahui sesuai dengan variabelnya. Ini ya. Jadi kapasitansi kan 100 mikrofarad ya. Tuliskan dulu C sama dengan 100 mikrofarad. Kemudian usaha ya, soalnya lihat nih, tenaga atau usahanya 60 Joule. Berarti variabelnya kan W ya, W sama dengan 60 Joule, arusnya 2 mA. Tulis dulu diketahui, kemudian ditanya waktu yang diperlukan untuk, ini soalnya, waktu yang diperlukan untuk mengisi tenaga sebesar itu ke dalam kapasitor dengan arus sebesar 2 mA. Nah, berarti
Yang ditanyakan T. Ya, sekarang kalian kita perhatikan rumusnya. Ini utak-atik rumus berarti ya. Apa yang diketahui, apa yang bisa dihitung. Nah, kalau kita tahu tenaga atau usaha dalam kapasitor kan rumusnya setengah CV kuadrat ya. Nah, berarti gunakan rumus ini. Ya. Kan yang diketahui VC dikali ya ada W, ada C ya. Berarti kita bisa menghitung VC di sini. Nah, berarti VC kuadrat kalau kita kembali lagi ke persamaan pindah ruas kiri kanan ya. Berarti kan VC kuadratnya adalah 2 kali W per C. Indeks C di sini menandakan pada kapasitor ya, berlaku untuk kapasitor itu saja. Nah, berarti VC sama dengan akar 2 kali W per C. Nah, ini sengaja hasilnya tidak Ibu tulis. Kalian hitung sendiri ya. Karena persamaannya untuk penyelesaian persamaan kan sudah Ibu tulis di sini. Nah, berarti kalian harus menghitung sendiri. Tinggal masukkan angkanya ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kalian ingat adalah untuk satuan ya. Jadi kalau untuk joule ya, untuk apa ada satuan usaha ya yang kemarin sudah Ibu sampaikan untuk contoh-contoh penyelesaian soal. Di sini kan di sebentar Ibu ganti dulu di bab 2. Sebentar. Oh, di contoh penyelesaian di bab 1 ya, sebentar. Bab 2 ini mengingatkan saja. Jadi untuk mengingat bahwa kan ada satuan per detik, kan ada satuan per jam. Nah, nanti joule itu apakah bisa dipakai untuk satuan detik, apakah untuk satuan jam. Nah, ini harus kalian perhatikan. Ini namanya pemahaman soal ya, memahami soal. Ntar loading dulu. Nah, di sini sebentar Ibu lupa filenya. Contoh penyelesaian soal. Di mana ya? Bentar. Oh ya, di sini ya. Nah, ini lihat ya. 1 watt hours adalah 3.600 joule, 1 kWh sama dengan 3.600 kilojoule, dan seterusnya. Nah, ampere itu satuan untuk detik. Nah, ini kalian harus ingat ini ya. Jadi joule itu bisa dipakai dalam satuan waktu detik ya. Nah, ini yang ini di utak-atik nanti persamaannya. Baik, kita kembali ke contoh tadi. Nah, ini VC sama dengan 2 dikali WC per C. Nah, berarti ini bisa langsung ya, karena kolom per detik tadi kan satuannya. Nah, berarti satuan joule ini bisa tidak perlu dikonversi lagi, bisa langsung dihitung sebagai 2 dikali 60 per 100 mikrofarad. Hati-hati per 100 mikrofarad. Mikro ini kan 10 pangkat min 6. Nah, silahkan kalian coret-coret ya hasilnya berapa. Oke, sekarang pertanyaannya tadi di bab ini di nomor 1, pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan ya. Nah, berarti kita pakai rumus yang mana? Nah, ini pemahaman soal lagi. Apa yang diketahui untuk menghitung waktu ya? Coba kalian perhatikan di sini ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk arus sebesar 2 mA, rumusnya kan VC sama dengan 1/C integral IDT. Ya, di file ada sudah Ibu share yang di materi soal. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan berarti kan dari waktu 0 sampai T integrasinya, ya. Nah, karena I dan C adalah konstanta, bisa keluar ya. Berarti yang kita integralkan hanya dt-nya saja. Integral dt itu hasilnya adalah T. Konstanta I per C bisa langsung di luar dari persamaan. Kemudian batas atas dan batas bawah variabel ya. Untuk integrasi kan kalau ada batas atas batas bawah berarti tidak perlu plus konstanta untuk hasil integral ya. Berarti langsung saja batas atas dikurang batas bawah. Ini yang lupa integral
dengan batas integrasi atas dan bawah itu dibuka lagi ya. Nah, berarti variabel batas atas dikurangi variabel batas bawah, hasilnya adalah I dikali T per C. Nah, berarti VC sama dengan IT per C atau T sama dengan C dikali VC per I. Nah, ini VC-nya sudah diketahui 100 mikrofarad, I-nya sudah diketahui 2 miliampere, hati-hati mili 10 pangkat min 3 ya. Kemudian VC itu 60. Udah, hasilnya dalam satuan detik. Ya, nah ini tuh sengaja hasilnya tidak disampaikan di sini. Tujuannya supaya kalian belajar menghitung sesuai dengan satuan desimal ya, yang mikro, mili, piko, femtoatom dan seterusnya. Nah, ini yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, nah perhatikan nomor 2 ini soalnya kita lihat lagi. Nah ini lihat. Nomor 2, V sama dengan 0 volt. Untuk T kurang dari 0, V sama dengan T volt antara 0 sampai 1. V sama dengan seperti untuk T lebih besar sama dengan 1 ya. Kemudian dikenakan pada kapasitor sebesar 5 mikrofarad. Diminta menghitung arus yang mengalir selama masing-masing selang waktu dan gambar grafik tegangan dan arus tersebut sebagai fungsi T. Berarti variabelnya T. Ya, diketahui C-nya 5 mikrofarad. C diketahui, V diketahui, disuruh menghitung arus, berarti I ya. Nah, berarti kita ke sini lagi. Ini soalnya tadi. Ini pada saat T kurang dari 0, V-nya sama dengan 0. Antara 0 sampai dengan 1, V-nya sama dengan T. T lebih besar sama dengan 1, V-nya sama dengan seperti. Nah, rumusnya adalah IC sama dengan C dVC per dt. Oke. Nah, sekarang satu per waktu, per selang waktu. Untuk T kurang dari 0 kan V-nya 0 ya. Berarti rumusnya tinggal disubstitusi V sama dengan 0. C dVC per dt. V-nya sama dengan 0, turunan 0 kan 0. Ya, berarti IC-nya adalah 0. Kemudian antara 0 sampai dengan 1, V-nya sampai dengan T. Jadi kita masukkan substitusi V sama dengan T di sini. Ya, berarti dt per dt kan hasilnya 1 ya. Turunan T itu kan 1 ya. Nah, kalau lupa lagi bagaimana menurunkan persamaan terhadap variabel ya. Nah, dibuka lagi matematikanya. Nah, turunan T untuk variabel T kan 1 ya. Kalau X kan, kalau 2X kuadrat kan 4X ya. Kalau 3X turunannya 3. Kalau X saja kan berarti turunannya 1. Itu kalau variabelnya X. Itu kan kalian biasanya waktu SMA kan untuk menghitung turunan itu kan variabelnya biasanya menggunakan variabel X ya kan. Nah, ini sama aja tapi ini variabel T. Berarti kalau turunan T itu adalah 1. Kalau 2T kuadrat berarti 4T ya. Nah, ini turunannya adalah 1, berarti tinggal dimasukkan. 1 dikali C. C-nya 5 mikrofarad, diketahui sudah. Ya, berarti arus pada saat antara 0 sampai dengan 1 nilainya adalah 5 mikroampere. Maaf ya, bukan farad ini ampere. Nanti diperbaiki karena pertanyaannya kan arus. Jadi satuannya ampere. Kemudian pada saat T lebih besar dari sama dengan 1, nah, nilainya persamaannya kan seperti. Nah, berarti turunan seperti terhadap dt itu adalah C per min T kuadrat. Nah, ini buka lagi tabel turunan. Kok bisa seperti turunannya adalah seper min T kuadrat. Nah, ini coba PR bagi kalian. Nah, turunan kok bisa turunan seperti adalah seper min T kuadrat. Seperti itu kan T pangkat min 2 ya. Nah, T pangkat min 1. Seperti itu kan T pangkat min 1. Nah, bagaimana aturan turunan T pangkat min 1 terhadap
dt ya, atau terhadap variabel t. Nah, itu hasilnya adalah 1/min t kuadrat. Kita masukkan C-nya untuk variabel di depan, jadi dikali 5 mikrofarad per min T kuadrat. Nah, disuruh menentukan grafiknya. Nah, ini persamaan ini yang dimasukkan. Pada saat T kurang dari 0, nilainya 0. Masukkan di sini di grafik ya. Karena terhadap variabel T, berarti tegangan terhadap variabel T, kan sesuai dengan soal ya. Pada saat T kurang dari 0, nilainya 0. Ini kan. Nah, nih pada saat T kurang dari 0, nilainya 0. Berarti di grafik Kartesius, ya, variabel T-nya kan yang garis lurus horizontal. Untuk tegangannya kan yang vertikalnya. T-nya kurang dari 0, berarti nilainya 0. Berarti ambil garis lurus. Berarti selama T kurang dari 0 atau di sebelah kiri 0, titik 0, nilainya 0. Ya. Oke. Kemudian, berarti garis lurus ya. Garis lurus yang berimpit terhadap sumbu T. Kemudian, antara 0 sampai dengan 1 nilainya adalah 5 mikro C ya, 5 mikro. Nah, berarti pada saat VC sama dengan, sebentar ini grafik nomor TDT IC, sebentar. Harus, oh ya ini maaf, Ibu salah ini ya. Nah, pada saat V, Ibu ulangi ya, jadi pada saat T kurang dari 0, V-nya sama dengan 0 kan. Nah, kemudian pada saat 0, T-nya berada di antara 0 sampai dengan 1, persamaannya adalah V sama dengan T. Apabila T-nya lebih besar dari 1, persamaannya adalah seperti. Nah, ini kita pindahkan persamaan yang ini ke sini. Ya, nah lihat. T kurang dari 0, itu nilainya 0. V-nya ya. Antara 0 sampai dengan 1, V-nya adalah sama dengan T. Kalau V sama dengan T kan garis lurus seperti ini ya. Nah, tapi garis lurusnya diagonal. Nah, diagonalnya sesuai dengan anunya. Jadi kalau pada saat 1, nilainya juga 1 gitu ya. Nah, berarti ini rumus persamaannya seperti ini. Nah, kalau pada saat T setengah, berarti nilai V-nya juga setengah. Jadi garis lurus seperti ini antara 0 sampai dengan 1 saja. Nah, sekarang antara 1, lebih dari 1, persamaannya adalah seperti. Ya kan? Nah, berarti, sekarang kalian harus tahu karakteristik dari grafik ya. Jadi kalau seperti itu grafiknya seperti ini, eksponensial negatif. Kenapa? Karena seperti itu kan T pangkat -1. Kalian bisa, kalau sudah hafal silahkan langsung buat lengkungan seperti ini. Kalau tidak hafal karakteristik dari grafik, berarti coba dengan Excel. Ya, coba dengan Excel, bagaimana bentuk grafik seperti. Ya. Ya, jadi seperti itu kalau kita buat Excel ya, berarti VC sama dengan seperti itu grafiknya kan lengkung seperti ini. Kalau misalkan sudah hafal, seperti ini kan T pangkat -1 atau eksponensial negatif. Ini bisa pakai Excel dengan bantuan Excel ya, untuk membuat lengkungan seperti ini atau manual. Manual ini kalau kalian sudah tahu karakteristiknya. Oh, karakteristik dari grafik seperti ini adalah lengkungan negatif seperti ini. Dia tidak akan pernah 0 ya. Lebih tepatnya limit mendekati 0 ya. Nah, makanya belajar limit ya. Nah, dia tidak akan pernah 0. Secara teori dia tidak akan 0, tapi untuk prakteknya pasti akan suatu saat akan 0. Nah, ini yang namanya eksponensial negatif. Atau bantuan dengan hitungan satu-satu ya. Jadi kalau misalkan VC sama dengan seperti, kalau misalkan T-nya setengah, berarti 1 dibagi setengah 2 gitu kan. Kalau T-nya setengah. Tapi di sini posisinya nih antara 1 sampai 2. Berarti pada saat T-nya sama dengan 1, berarti VC-nya 1. Pada saat T-nya sama dengan 2, nah VC-nya kan harusnya setengah. Berarti posisinya harusnya setengah ya, setengah seperti ini.
Nah, ini kan sketsa ya, sketsa. Oke, kemudian nah kalau kita lihat di sini tadi ya, ini grafiknya, grafik untuk VC. Nah, sekarang grafik arusnya. Nah, tadi arusnya sudah kita hitung ya. Rumusnya tadi kalau T kurang dari 0, arusnya 0. Kalau T-nya antara 0 sampai dengan 1, arusnya 5 mikro. Kalau T lebih besar dari 1, arusnya 5 mikro dibagi min T kuadrat. Nah, berarti kita buat grafiknya seperti ini, lihat. Nah, ini Ibu perkecil supaya space-nya mudah-mudahan kelihatan. Bentar. 60, 100, kelihatan. Nah, coba kalian perhatikan. Pada saat T kurang dari 0, tegangannya 0, arusnya 0, garis lurus, berimpit terhadap sumbu. Kemudian antara 0 sampai dengan 1, VC-nya sama dengan T. Ya. Nah, antara 0 sampai dengan 1, VC-nya, arusnya adalah, IC-nya kan sampai dengan C tadi, atau nilainya 5 mikro, atau 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti garis lurus. Ya, garis lurus. Karena konstan nilainya, antara 0 sampai dengan 1. Sekarang, antara 1 sampai dengan 2, tadi kita hitung bahwa arusnya adalah C per min T kuadrat. Nah, minus. Nah, berarti dia ujuk-ujuk yang tadinya positif langsung ke negatif. Makanya ada garis putus di sini. Ya, ada garis putus-putus. Nah, kemudian nilainya kalau kita lihat di di grafik itu bentuknya akan seperti ini, eksponensial, positif tapi dari arah negatif ke atas. Dia tidak akan pernah 0 juga ya. Nah, sehingga dia pelan-pelan menuju 0. Nah, jadi di sini yang mau Ibu sampaikan di grafik ini adalah kalau kalian lihat fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor ini adalah sebagai pengaman. Ya, pengaman kenapa? Karena di sini ada lonjakan arus, makanya ada definisi limit ya atau turunan. Kenapa menggunakan turunan? Karena lihat di sini hanya dalam waktu 1/1 detik saja, lihat. Lihat antara nilai 1 detik ke 1, sekian detik nilainya langsung negatif. Kalian lihat di grafik ya. Perubahannya kan sepersekian detik saja, tetapi cukup mengubah posisi polaritas tegangan dan arus. Yang tadinya positif langsung ke negatif. Nah, di sini fungsi kapasitor adalah pengaman. Kenapa? Karena lonjakan arus dan tegangan yang naik turun mendadak seperti ini hanya dalam sekian detik ya. Itu dalam elektronika, untuk modul elektronika terutama elektronika digital, ini akan merusak komponen. Ya. Nah, di sini akan merusak komponen tapi oleh kapasitor tidak langsung di posisinya langsung merubah seperti ini ya. Oleh kapasitor pelan-pelan perubahan ini tidak langsung negatif. Kalau kalian lihat di grafik ya, di arus kan langsung ada perubahan arus positif negatif, tapi tegangannya naik turunnya tidak di kapasitor tidak. Dia akan pelan-pelan kalau yang di arus lihat dari positif langsung negatif ya. Nah, tapi di kapasitor tidak. Tapi pelan-pelan menuju kosong atau pengosongan ya. Karena apa? Karena dia menyimpan daya dulu sebelumnya. Jadi di sini tidak ada di kapasitor itu tidak ada yang naik turun mendadak seperti ini ya. Dia pelan-pelan naik, pelan-pelan turun. Nah, makanya di sini ada kondisi sesaat atau turunan. Nah, ini fungsi kapasitor di sini. Nah, di sini kalian diberi
diberi tugas penyelesaian soal sekaligus untuk memahami fungsi dari kapasitor. Nah, di latihan soal selanjutnya sama juga ya. Nah, di sini Ibu sampaikan di nomor 3 lihat. Nanti kalian lihat contoh soalnya. Di situ kan sudah ditentukan tentukan persamaan garis pada setiap interval waktu, sama caranya seperti di kapasitor, tetapi ini kalau nggak salah menghitung induktor ya. Hitung setiap tegangan, daya, dan tenaga atau usaha pada setiap interval waktu. Buat grafiknya seperti contoh nomor 2 ya. Grafik dibuat berdasarkan persamaan setiap interval waktu seperti contoh di nomor 2. Nah, kalau ragu-ragu kita bisa dengan bantuan Microsoft Excel, asalkan persamaannya benar. Nah, ini menggunakan menggunakan aplikasi Microsoft Excel berarti kan harus dengan komputer. Nah, tetapi kalian untuk memahami soal tidak perlu harus dengan komputer. Kalian bisa manual ya dengan seperti tabel ini, tabel kartesian ya. Kalau X-nya sekian, Y-nya berapa. Sama seperti di sini. Kalau T-nya sekian berarti VC-nya berarti manual menghitungnya dengan kalkulator ya. Nanti akan kelihatan karakteristik dari grafik. Nah, di sini coba Ibu sampaikan Excel-nya ya. Coba ini sebentar. Ibu coba. Kalau yang Excel, nah ini tadi ya, karena pembelajaran kita blended ya, gabungan antara online dan offline. Nah, berarti untuk ininya Ibu usahakan kita loading. Nah, coba ya. Nah, ini. Coba aja coba. Misalkan tadi rumus antara 0 sampai dengan misalkan 0,01 T-nya ya, ini T-nya misalkan, ini V-nya. Nah, V sama dengan seper T ya. Nah, misalkan waktunya, ini kan waktunya fleksibel saja. Misalkan sampai 1 ya. Ntar 0,02. Nih coba lihat. Kita ambil anggaplah 10 titik ya. Kemudian miminya sama dengan seperti kan. V-nya sama dengan seperti. Berarti 1 per ini ya. Nah itu nilainya. Ntar value. Oh maaf ini harus pakai koma, lupa Ibu. Nah ini. Nah ya. Ini kalau kita lihat. Nah. Ini. Insert. Tabel. Nah kan bentuknya kelihatan ya. Ini kalau kita ragu-ragu ya. Nah kalau kita ragu ini bagaimana nih karakteristik persamaan seperti. Nah berarti seperti ini turun gini ya. Nah, tidak langsung dia menuju 0. Nah ini juga ya lihat. Antara 0,01 dengan 0,1 ini kan detiknya sedikit sekali kan. Cuman sepersekian detik kan. Tapi perubahannya untuk tegangan lihat 10 dan 100. Makanya menggunakan persamaan diferensial atau turunan ya. Jadi diferensial turunan itu kan berlaku untuk persamaan yang signifikan ya, signifikan atau melibatkan variabel yang perubahannya kecil sekali tetapi hasilnya signifikan. Contohnya nih 0,1 dengan 0,01 adalah hasil yang apa? Sekian sedikit sekali kan, 0,1 dengan 0,01 ini kan sekian milisecond ya. Tapi ternyata perubahannya besar dari 10 ke 100, perbedaannya sampai 90 volt. Nah, itu ya. Ini kalau pakai Excel ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke bab
selanjutnya ya, bab 3. Nanti coba kalian utak-atik lagi. Ini harus latihan soalnya harus membiasakan ya, pembiasaan. Jadi beberapa dari kalian juga beberapa kali bertanya dengan Ibu, dikerjakan atau tidak? Dikerjakan sebagai latihan soal. Tapi nanti ada tugas terstruktur, ujuk-ujuknya nanti utak-atik ini ya. Terstruktur itu berarti sebagai persiapan kalian ujian. Ibu biasanya seperti itu. Nah, tugas biasanya berhubungan dengan soal ujian. Nah, jadi sebagai pertama latihan soal dulu, kemudian mengerjakan tugas struktur, biasanya 2 atau 3 minggu sebelum UTS ya dan UAS. Nah, nanti pada saat UTS dan UAS ya ujuk-ujuknya ini lagi ya, nah, tapi Ibu harap kalian sudah terbiasa ya, tidak ada dengan menyelesaikan persamaan soal yang sudah sebelumnya ya, nanti kan ada materi satu soal saja, tapi ternyata melibatkan latihan soal bab 1 sampai bab selanjutnya ya. Jadi misalkan bab 5, ternyata di bab 1, bab 2, bab 3, dan 4 juga harus dipahami ya, supaya bisa menyelesaikan persamaan soal di bab 5. Nah, itu ya. Jadi ini yang Ibu sampaikan untuk latihan soal hari ini, kalian kerjakan lagi nanti. Nomor yang lain ya, nomor yang lain. Baik, ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ke bab 3. Kalau ada pertanyaan, silahkan nyalakan mikrofonnya. Ntar di bab filenya sudah di GCR ya. Kita hari ini bab 3. Loading dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan dulu materi bab 3 tentang hukum dasar rangkaian ya. Jadi di rangkaian listrik itu ada 3 hukum dasar, tapi ini kalau dikembangkan cabangnya banyak ya. Hukum dasarnya ada hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, dan hukum Ohm. Ada 3 ya. Nah, untuk hukum Kirchhoff 1 ini adalah hukum arus, jadi berlaku untuk arus listrik. Bunyinya adalah jumlah aljabar semua arus yang menuju ke suatu titik hubung itu adalah 0. Secara matematika, hukum ini dituliskan sebagai I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya, nilainya sama dengan 0. Ya. Kemudian, bentar ada yang masuk. Bentar dulu ya. Teman kalian ada yang belum masuk. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi secara matematika, I1 ditambah I2 ditambah I3 ini di setiap percabangan. Ini kalau kalian lihat di gambar ya.
Jadi dalam setiap percabangan arus listrik, nih ya, jumlah arus yang masuk ke dalam satu cabang atau satu titik cabang itu nilainya jumlahnya sama dengan 0. Kemudian di sini kita sepakati ya, apakah masuk dan keluar itu, kalau masuk itu positif, keluarnya negatif ya. Kalau misalkan contoh nih, kalau kita tetapkan arus masuk ke titik A itu adalah positif, berarti meninggalkan titik adalah negatif ya. Kalau ada 4 cabang, berarti rumusnya adalah I1 dikurang I2, I2 meninggalkan titik, I1 masuk, kemudian I3 masuk menuju titik positif, I4 negatif meninggalkan titik, ya sama dengan 0. Atau kita tetapkan sebaliknya, menuju titik negatif meninggalkan titik positif, boleh. Karena persamaannya toh ujung-ujungnya kan 0, ya. Karena ruas kiri dan kanan kan, kalau misalkan persamaan kan ruas kiri dan kanan kan tinggal ganti tanda ya. Nah, ini kan sebenarnya atas bawah ini sama. Cuma kalau dalam satu titik kita tetapkan masuk itu positif, meninggalkan itu negatif, berarti itu berlaku untuk seluruh cabang ya. Jangan beda, misalnya di titik cabang A perlakuannya seperti ini, yang seperti yang di atas, yang di B perlakuannya seperti yang di bawah, itu pasti akan hasilnya perhitungannya pasti akan salah ya. Nah, ini yang disebut sebagai hukum Kirchhoff 1 ya. Ibu biasanya pakai yang pertama, masuk positif, meninggalkan negatif ya. Oke. Kemudian ada lagi contoh soal seperti ini. Kalau yang contoh yang persamaan ini kan satu titik ada 4 cabang ya. Nah, sekarang bagaimana kalau rangkaiannya seperti ini? Di gambar A, seolah-olah gambar A sebelah kiri itu sepertinya 4 titik ya. 4 titik atau 4 sambungan. Nah, padahal kalau di antara titik atas itu kan tidak ada unsur atau komponen ya. Antara titik bawah juga tidak ada unsur dan komponen. Nah, itu sebenarnya dalam analisis adalah satu titik atau satu simpul. Ya, jadi gambar A itu praktek atau aplikasinya ya. Cara kita pengawatan itu seperti gambar A. Tapi di analisis kita menggunakan gambar B. Kenapa? Kalau dalam praktek kita pakai gambar B, otomatis pertama jelas modul tidak bersih ya. Karena numpuk di situ kawat ya, tidak estetik dan sebagainya ya, tidak rapi ya. Dan kita juga susah menelusuri posisi polaritas kabel. Karena kalau numpuk-numpuk seperti ini kan mudah konslet, putus dan sebagainya. Nah, jadi Ibu ulangi, yang gambar A sebelah kiri itu adalah aplikasi atau prakteknya ya. Jadi kita biasanya pengawatan itu masangnya seperti ini. Gambar B ini adalah analisisnya, hitung-hitungannya. Jadi di gambar A ada 4 titik ya, padahal di analisis hanya 2 titik, yaitu atas dan bawah ya. Nah, kalau kita lihat persamaannya I1 di sini adalah persamaannya untuk hukum Kirchhoff di titik A di titik B, I1 dikurang I2 dikurang I3 dikurang I4 sama dengan 0 ya, karena I2, I3 dan I4 meninggalkan titik. Bagaimana kalau kita menetapkan hukum Kirchhoff di B? Sama. Berarti min I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan 0. Secara matematika kan sama ya, persamaan titik A dan persamaan titik B. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjutkan. Ini khusus hukum Kirchhoff 1 untuk arus ya. Nah, jangan sampai salah tandanya. Nah, yang tadi hukum Kirchhoff 1 untuk arus, sekarang hukum Kirchhoff 2 untuk tegangan. Bunyinya adalah jumlah aljabar semua tegangan yang diambil menurut arah tertentu mengelilingi sebuah jalur tertutup dalam sebuah rangkaian adalah 0.
Matematikanya V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya sama dengan 0. Aturan penetapan hukum Kirchhoff tegangan di rangkaian. Hukum Kirchhoff 1 kan untuk arus ya. Berlaku di suatu simpul atau suatu titik. Nah, kalau hukum Kirchhoff 2 untuk tegangan berlaku untuk jalur tertutup atau kurva ya. Kurva atau jalur tertutup. Jadi contoh gambar ini kurva dibentuk oleh 4 titik ini kan. 4 titik simpul membentuk satu kurva atau loop atau apalah namanya, pokoknya membentuk kurva tertutup ya. Nah, persamaan ini berlaku untuk satu kurva ini. Nah, cara pemakaiannya untuk hukum Kirchhoff tegangan itu adalah jumlah tegangan dalam satu kurva ini harus sama dengan 0. Bagaimana penetapan persamaannya? Perhatikan arah tertentu. Jadi terserah mau dari V1 ke V2, ke V3, ke V4, atau sebaliknya. Dari V4, V3, V2, V1. Yang jelas kita harus menetapkan tanda kapan positif, kapan negatif. Di contoh yang di screen yang ini, positif itu adalah apabila tegangan naik dari negatif ke positif. Lihat arahnya. Kalau kita ambil searah jarum jam, berarti V1, V2, V3, V4 kan. Nah, berarti V1 ini posisinya adalah dari negatif ke positif. Lihat ya. V2 itu posisinya berarti dari positif ke negatif kalau kita ambil searah jarum jam. V3 arahnya tandanya negatif karena positif ke negatif. V4 arahnya positif karena negatif ke positif. Lihat arahnya searah jarum jam. Ya. Sama dengan 0. Nah, arah Anda ini juga boleh kita ganti kalau kita sepakati positif ke negatifnya adalah positif, silahkan. Tapi itu berlaku untuk seluruh kurva di rangkaian itu nantinya ya. Nah, kebiasaan Ibu seperti yang di screen ya, bahwa positif jika tegangan naik dari negatif ke positif. Tegangan naik turun ini sesuai dengan arah, kita maunya searah jarum jam apa berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti V1, V2, V3, V4. Berarti V1 positif ya, V2 negatif. Kenapa? Karena arahnya kan dari polaritas positif ke negatif. V3 negatif. Kenapa? Karena arahnya kan dari positif ke negatif. Kalau searah jarum jam ya. Kemudian dari minus ke positif, V4 itu adalah positif. Nah, kalau mau berlawanan juga boleh, berarti ininya juga ganti tandanya. Toh nanti hasilnya sama dengan 0. Ya, nah ini adalah hukum Kirchhoff tegangan, hukum Kirchhoff 2 untuk tegangan. Berlaku untuk satu kurva tertutup. Ya, dalam satu kurva. Tadi kalau bedakan dengan hukum Kirchhoff 1 untuk arus, berlaku untuk satu simpul atau titik hubung. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ingin bertanya, silahkan aktifkan mikrofon. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke hukum Ohm. Tadi hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Nah, sekarang hukum Ohm. Sebenarnya hukum Ohm ini kan sudah disampaikan di bab 1 dan bab 2 ya. Cuman kan tidak secara eksplisit menyampaikan hukum Ohm-nya. Jadi hukum Ohm ini adalah tegangan yang melintasi berbagai jenis bahan pengantar adalah berbanding lurus terhadap arus yang mengalir melalui bahan tersebut. Persamaannya adalah V sama dengan I dikali R. Berbanding lurus itu artinya apa? Kalau tegangan naik berarti arus juga naik. Kalau tegangan turun berarti arus juga turun. Resistornya konstan ya, konstan. Resistansinya ini variabel apa konstan atau konstanta. Jadi yang naik turun itu adalah tegangan dan arus. Karena berbanding lurus berarti kalau tegangan naik, arus juga naik ya. Tegangan turun, arus juga turun. Itu yang disebut sebagai berbanding lurus. Nah, Ibu berikan contoh soal. Untuk soal bab 3, ini juga sudah di GCR.
soal-soal bab 3. Ntar loading dulu. Soal-soal bab 3. Besar screen dulu. Nah, ini contoh soal. Misal, dengan menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm, tentukan tegangan VA pada rangkaian dalam gambar rangkaian berikut. Perhatikan VA itu plusnya di atas, minusnya di bawah. 170 volt dan 76 volt. Lihat polaritasnya ya. Disuruh menentukan VA. Nah, caranya dengan menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Ya, jadi langkah-langkahnya pertama, buat variabel-variabel yang diperlukan, tunjukkan dalam gambar rangkaian. Yang perlu diingat itu adalah aturan polaritas dan arah arus. Ingat lagi aturannya di bab 1 dan bab 2 kita sudah Ibu sampaikan. Polaritas bagaimana, arus bagaimana. Kalau untuk unsur ya berbeda dengan aturan tegangan ya. Lihat di gambar itu, kalau di soal kan belum ada tuh I1, I2 dan seterusnya kan tidak ada. Kita tambahkan di cabang yang diperlukan ya. Nah, di sini karena di soal sudah ada VA, berarti kita arus yang melalui kawat kita tulis sebagai IA ya di sini. Nah, kemudian IA itu arah arusnya ke bawah. Kenapa? Karena untuk unsur, kalau untuk komponen atau unsur kan arus masuk melalui kutub positif, keluar dari kutub negatif. Berarti karena positif di atas, minus di bawah, berarti arah arus ke bawah untuk IA di gambar. Ya. Kemudian cabang selanjutnya I1 dan I2. I1 ini boleh ya, mau IB, IC, IX, IY silahkan. Ya. Silahkan variabel itu kalian tentukan sendiri. Yang jelas persamaan dan gambar harus bersesuaian. Nah, kemudian di situ I1. Kan karena titik X itu ada 3 cabang, berarti ada I1, I2, dan IA. I1 itu arah panahnya ke kanan. Karena V1-nya kalian perhatikan di soal kan sumbernya 170 volt ya. Berarti arus I1 untuk sumber itu kan keluar dari kutub positif ya. Berarti arah I1-nya kan ke kanan ya. Nah, berarti karena I1-nya ke kanan, maka di komponen 5 ohm itu arus I1-nya adalah masuk melalui kutub positif ya. Berarti V1 kita tentukan variabel V1 di mana polaritasnya adalah plus di kiri, minus di kanan. Nah, kemudian I2-nya juga begitu. Karena 76 volt positifnya di atas, berarti arah arus keluar dari kutub positif yang I2. Nah, berarti kalau keluar dari kutub positif, berarti arah arus I2 harus ke kiri. Berarti positifnya di kanan, negatifnya di bawah untuk V2. Ya. Jadi I1, V1, IA, I2, V2 ini adalah variabel yang kita tambahkan sendiri. Bebas menentukan apakah IX, apakah IY, ya, apakah IC, dan seterusnya. Nah, biasanya bersesuaian. Kalau Ibu kebiasaan bersesuaian seperti ini. Misalkan V1 berarti arusnya I1. Supaya memudahkan memahami ketika menulis di persamaan ya. Kalau V2 berarti arusnya I2. Kalau VA berarti arusnya IA. Ini kebiasaan Ibu. Ya. Nah, yang jelas harus bersesuaian persamaan dengan gambar. Nah, kemudian ke langkah kedua, buat persamaan
Kirchhoff dengan bantuan hukum Ohm, ya. Kalian perhatikan, ya. Hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 dan 2 di kurva sebelah kiri. Ini sebelah kiri lihat. Persamaan hukum Kirchhoff tegangannya adalah 170. Kalau kita searah jarum jam, berarti 170 itu adalah positif. W1-nya negatif, VA-nya negatif, ya kan? Nah, berarti persamaannya adalah 170 dikurang W1 dikurang VA sama dengan 0. Ingat, hukum Kirchhoff tegangan berlaku untuk satu kurva. Jadi jangan pindah ke kurva kanan. Di kurva kanan ada V2. V2-nya gimana, Bu? Yang jangan dihitung ya, belum, karena persamaan ini berlaku untuk yang kiri dulu. Ya, yang kiri dulu. Terus yang kanan, nah, terserah mau searah jarum jam atau berlawanan. Ini misalkan berlawanan nih, misalkan ya berlawanan. Berarti persamaannya adalah kalau berlawanan arah jarum jam berarti 76 dikurang V2 dikurang VA sama dengan 0. Kenapa? Kalau berlawanan arah jarum jam kan berarti 76 volt itu positif, minus ke plus ya. V2 berarti negatif karena plus minus. Dari plus ke minus. Kemudian VA-nya dari plus ke minus juga, berarti negatif. Jumlahnya sama dengan 0. Nah, di sini kita mendapatkan dua persamaan hukum Kirchhoff tegangan untuk dua kurva. Ya. Sekarang karena kita di sini ada V1, ada V2, ada VA. Ada 3 variabel tapi 2 persamaan saja. Di matematika linear ya, 3 variabel berarti memerlukan minimal 3 persamaan. Kalau 2 variabel berarti minimal 2 persamaan untuk menyelesaikan soalnya. Nah, berarti kalau di sini ada 3 variabel, V1, V2, dan VA. Ini nggak akan selesai ya. Kenapa? Kan ada 3 variabel, hanya 2 persamaan. Berarti ada 1 persamaan lagi yang untuk menolong, ya, untuk menolong, yaitu hukum Kirchhoff arus di titik X. Kalian perhatikan di situ, menuju titik positif, meninggalkan titik negatif. Berarti I1 ditambah I2 dikurang IA sama dengan 0. Dengan kata lain, I1 tambah I2 min IA kan 0 nih. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan IA. IA-nya pindah ruas ke kanan. Nah, ini ada 3 persamaan sudah. Nah, berarti ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan variabel yang ada. Ya. Nah, sekarang kalau kita perlihatkan, nah, Ibu kebiasaan Ibu ngomongnya gini, ini rangkaian listriknya sampai sini aja. Selanjutnya yang menyelesaikan adalah matematika. Kalau Ibu tulis lagi persamaan yang kita sudah dapat. Tadi yang persamaan di loop kiri 170 min V1 min VA kan sama dengan 0. Nah, V1 itu adalah hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Berarti V1 adalah 5 dikali I1. Berarti V2 adalah 6 dikali I2. Kita substitusi ke sini. V1 adalah 5 dikali I1. VA itu adalah 10 dikali IA. Hukum Ohm. Ya, kita substitusi. Nah, kemudian IA itu adalah di titik X tadi hukum Kirchhoff arus adalah I1 ditambah I2, IA ini. Nah, berarti kita bisa substitusi juga di sini bahwa IA adalah I1 ditambah I2. Persamaan substitusi selanjutnya ya. Kemudian untuk hukum Kirchhoff tegangan di loop kanan, persamaannya tadi 76 min V2 min VA. Nah, V2 ini tadi adalah 6I2. Lihat gambar, V2 adalah 6 dikali I2. Hukum Ohm. Ya. Kemudian VA-nya tadi sama 10 dikali IA. Substitusi lagi IA sebagai I1 ditambah I2. Nah, sekarang kita dapat dua persamaan. Hasil substitusi dengan hukum Kirchhoff arus yang bawah. Ya. Nah, maka akan kita dapat dua persamaan dengan dua variabel saja.
yaitu I1 dan I2. Karena ada dua variabel, berarti dua persamaan bisa menyelesaikan, ya. Yaitu yang 170 dikurang 5I1 min 10I1 ditambah I2 ini sama dengan 0. Kemudian 76 min 6I2 min 10 dikali I1 ditambah I2 sama dengan 0. Nah, kalau kita penyelesaiannya, kita persamaan penyelesaiannya. Nah, ini matematika linear, sengaja tidak Ibu sampaikan di sini supaya kalian mengingat kembali matematika linear di bangku sekolah ya, di SMA. Di sini Ibu ingatkan lagi kan, kalau matematika linear penyelesaiannya kan bisa metode substitusi, bisa eliminasi, atau matriks determinan. Kalau lupa lagi, buka lagi materi soalnya, ya, materi soal SMP dan SMA ya. Karena di sini sekali lagi bukan pelajaran matematika, memang tidak kewajiban Ibu menyampaikan itu, tetapi terkait dengan materi matematika soalnya ini akan disampaikan sesuai dengan kaidah rangkaian listrik. Nah, ini kalau kita selesaikan, maka I1-nya adalah 1,4 ampere, I2-nya min 4 ampere, IA-nya min 2,6 ampere. Nah, ini silahkan kalian utak-atik lagi, kok bisa dapat I1 adalah 1,4, I2-nya min 4, IA-nya min 2,6. Nanti berdasarkan dua persamaan ini. Boleh substitusi, boleh eliminasi, boleh matriks determinan. Nah, yang kita kembali lagi ke sini, nanti kalau sudah persamaan diselesaikan, maka kita akan dapatkan nilai I1, I2, dan IA. Nah, tadi kembali ke soalnya kan menentukan tegangan di VA kan, yang di 10 ohm. Nah, berarti VA adalah 10 dikali IA, atau 10 dikali minus 2,6, atau hasilnya adalah minus 26 volt. Nah, bagaimana kok bisa hasilnya negatif, Bu? Bukan positif kan? Nah, ini kan tadi arah arus kan kita permisalan saja kan. Permisalan I1-nya ke kanan, ke kiri. Kenapa? Karena di soal kan belum disebutkan arah arus I1, I2, dan seterusnya. Ya. Karena arah arus positif kan sesuai dengan V1. Jadi kalau I1 plus minus, berarti I2. Nah, berarti di sini, misalkan sini ya. Jadi I1, lihat. I1 ini benar. Arah arusnya 1,4 ampere ke kanan. Berarti I2 salah. Benar, tapi hasilnya minus ya. Artinya sebenarnya dalam praktek arah arus ini adalah ke kanan. Ya, ke kanan dalam prakteknya. Berarti arah polaritas yang 6 ohm ini seharusnya plus di kiri, minus di kanan prakteknya. Dalam analisis ini benar. Ya. Dalam analisis benar, dalam prakteknya ternyata 6 ohm ini tegangan V2-nya adalah plus di kiri, minus di kanan, ya. Seperti itu saja ya. Jadi kalau VA-nya minus 26 volt. Nah, berarti dalam prakteknya VA ini seharusnya positifnya di bawah, negatifnya di atas. Yang kita tetapkan polaritas itu hanya sumber ya. Pada saat kita praktek itu kan hanya sumber. Menentukan positif di mana, negatif di mana, sumber saja. Nah, selanjutnya analisis yang menentukan kapan dia posisi positif, kapan di mana posisi positif, di mana posisi negatif. Jadi kalau hasilnya negatif jangan takut salah ya, benar ya secara analisis gitu ya. Baik. Nah, di sini ada latihan soal bab 3. Nah, silahkan kalian utak-atik lagi berdasarkan rumus persamaan dari bab 1 sampai bab 3 yang sudah Ibu ajarkan. Ini utak-atik lagi ya, nanti contoh penyelesaian soalnya nanti Ibu berikan lagi seperti bab 1 dan bab 2 ya. Di sini kalian harus bisa memahami soal dulu. Contoh di gambar A, perhatikan. Di sini soalnya adalah menentukan IX dan VX ya, untuk semua gambar A, B, C, dan D, E, dan F, ada 5. Nah, ya. Contoh untuk gambar A, kalian perhatikan ya, apa dulu yang bisa dihitung nih dari sini? Padahal kan disuruh menentukan IX dan VX. Kalian lihat itu, di situ ada 12 volt dan 6 ohm. Karena ada V dan R, berarti kita bisa menghitung I kan? Nah, berarti I-nya
Kita tetapkan 12 volt dan 6 ohm ini misalkan apa nih arus yang melalui 6 ohm? Terserah mau IY, IZ, IA, ya IB, I1, I2 silahkan. Asal jangan IX, nanti rancu ya, rancu. Nah, berarti di sini arah arus di 12 volt sudah bisa kita tetapkan nilainya. Kemudian selanjutnya kalau arah arus sudah bisa nilai arus di cabang tengah ini bisa dihitung, berarti kita bisa menghitung IX ya dengan menggunakan hukum Kirchhoff di titik cabang yang atas. Nah, silahkan kalian tentukan gambar nama titiknya, apakah titik E, apakah titik Z, ya silahkan ya. Nah, kemudian tentukan hukum Kirchhoff-nya. Hukum Kirchhoff arusnya berarti kita bisa menghitung IX karena diketahui sudah arus di cabang tengah dan sebelah kanan. Nah, kalau IX sudah ketemu, nah berarti kita bisa menghitung tegangan di 6 ohm. Nah, kemudian kalau tegangan di 6 ohm sudah dapat, kita bisa menghitung Vx ya dengan hukum Kirchhoff tegangan atau hukum Kirchhoff 2 ya. Cuman yang Ibu ingatkan di sini, perhatikan di sini untuk penyelesaian persamaan. Lihat di gambar antara persamaan di contoh soal ya. Antara variabel dalam persamaan harus ditunjukkan dalam gambar. Contoh, di sini Ibu menulis di persamaan V1 kan. Berarti harus ada V1-nya juga di gambar, di variabel. Makanya di sini langkah-langkah pertama adalah membuat variabel yang diperlukan. Ya. Kemudian VA. VA digambarkan ditulis IA. Nah, di sini IA yang mana? Ada lagi di gambar ditunjukkan IA. Yang di variabel persamaan matematika ada I1, I2. Di gambar harus ada I1 dan I2. Ditunjukkan arah dan polaritasnya. Jadi, satu pun dalam variabel harus ditunjukkan dalam gambar. Nah, seperti itu juga berlaku untuk persamaan latihan soal selanjutnya ya. Jadi di gambar A, langkah-langkahnya menentukan variabel, di gambar yang diperlukan. Misalkan 5 ampere itu kalian tulis sebagai IS boleh. IA boleh ya. Kalian tuliskan gambarnya IS ya. Jadi di persamaan dan gambar harus bersesuaian. Oke, di gambar B, gambar C dan seterusnya begitu juga. Nah, untuk gambar E, lihat gambar E itu kan ada titik cabang di tengah, ini bukan titik cabang ya, persilangan. Artinya persilangan ini dia tidak bertemu, berarti ini bukan titik cabang. Artinya hukum Kirchhoff tidak berlaku di sini. Ya. Ini kalau kita bayangkan, ini kalau kita gambar seperti gambar E ini kita gambar seperti gambar F, berarti 5 volt ini kan positifnya di atas ya, negatifnya di bawah, berarti arus IA-nya ke atas. Kalau gambarnya kita sesuaikan seperti gambar F. Nah, ini untuk mempermudah analisis ya. Nah, ini silahkan diutak-atik nanti persamaan soalnya untuk latihan soal di bab 3. Oke, itu dulu materi hari ini. Selanjutnya nanti kita diskusikan lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan dulu silahkan nyalakan mikrofon. Kalau belum ada, minta tolong kamera dinyalakan supaya